تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatus Tsaniyah, permasalahan yang kedua, hukmu isti'malil aniyah, hukmu isti'malil ina'il mudabbati bizahabi wal fiddati. Jadi hukum isti'mali menggunakan al-ina'i bejana, al-mudabbati yang ditambal, bizahabi dengan emas, wal fiddah dan dengan perak. Jadi bagaimana hukum menggunakan bejana al-mudabbati yang ditambal, bizahabi wal fiddah yang ditambal dengan emas dan perak. Maka kata para penulis, in kanat dabbatu min az-zahabi haramun istimali al-ina'il mutlaqan. Jadi apabila bahwasanya dabbatun jika ditambal min az-zahabi dengan emas, haramun maka itu haram isti'malin menggunakan al-ina'i bejana itu mutlaqan secara mutlak. Jadi kalau bejana makan atau wadah makan atau gelas minum yang ditambal dengan emas, baik itu dia jumlahnya sedikit atau banyak, tapi kalau dia ada emasnya di situ, ada unsur emasnya di situ, maka dia adalah haram secara mutlak. Tidak boleh digunakan wadah tersebut. Lidukhuli tahta umumin nas, karena ini dia masuk pada keumuman dalil-dalil yang sudah kita bawakan pada masalah yang pertama pada pertemuan sebelumnya, bagaimana dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman menggunakan emas dan perak dalam masalah hal makan dan minum. Amma in kana dabbatun min fiddatin, adapun jika ditambal dengan dabbatun min fiddatin dengan perak, wahiyya yasiratun dan dia tambalan dari perak tersebut adalah yasiratun, jumlahnya sedikit, kadarnya sedikit, fa innahu maka dia yajuju isti'malil ina'i, boleh isti'mali menggunakan al-ina'i bejana tersebut. Jadi fa innahu dia yajuzu boleh isti'mali menggunakan al-ina'i bejana tersebut. Al-haditsu Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada hadis dari Anas radhiyallahu anhum qala, beliau berkata, in katharah, telah pecah, qadahan gelas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelas minum Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattakhadha makana sya'bi salsalatin min fiddatin. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kepingan-kepingan dari perak, kepingan atau rangkaian dari perak, kemudian menambalkan kepada gelasnya yang tadi itu, gelas minumnya Rasul tadi yang pecah itu ditambalkan dengan butiran-butiran perak tersebut. Dan sini menunjukkan bahwasanya bolehnya menggunakan menambal wadah minum kita dengan perak selama itu adalah jumlah atau kadarnya sedikit. Adapun emas diharamkan secara mutlak, baik jumlahnya besar, jumlahnya sedikit ataupun banyak, itu tetap adalah hukumnya haram. Baik, al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga adalah aniyatul kufar, bejana-bejana orang-orang kafir. Bagaimana hukum menggunakan aniyatul kufar atau bejana-bejana orang-orang kafir? Maka kata para penulis, al-aslu fi aniyatil kufar al-hilun, hukum asal penggunaan al-aniyah bejana al-kufar orang-orang kafir adalah al-hilun, itu adalah hukumnya boleh digunakan. Ya, jadi hukum asalnya itu boleh, tidak ada pengharaman. Illa kecuali idza ulimat, kita ketahui najasatiha, kenajisannya, ya. Kecuali kalau kita tahu kenajisannya. Maksudnya bahwasanya misalnya kita dihidangkan sebuah minuman pada gelas, pada sebuah wadah, dan kita tahu bahwa gelas itu tadi sebelum kita dituangkan minuman, dia bekas dituangkan di situ minuman khamar misalnya, atau minuman-minuman najis yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, karena kita tahu kenajisannya, kita tidak boleh minum pada gelas tersebut. Begitu misalnya pada wadah-wadah makan yang kita tahu bahwa itu wadah yang dimasakkan kita makanan itu juga pernah dimasakkan masakan-masakan atau sesuatu yang haram dimasakkan di wadah itu. Maka kalau kita tahu kita tidak boleh makan atau minum dari wadah-wadah yang seperti itu, fa innahu la yajuju istimali, maka
maka tidak boleh kita menggunakan wadah-wadah yang seperti itu illa kecuali ba'da ghusliha, setelah kita membasuhnya atau mencucinya. Itu tadi ya. Jadi kalau ditahu kenajisannya baik itu wadah minum ataupun wadah makan, yang dituangkan di situ adalah minuman-minuman yang terlarang seperti tadi minuman khamar yang najis, atau wadah itu pernah dimasakkan masakan dari hewan-hewan yang haram, maka itu juga tidak boleh kita gunakan illa ba'da ghusliha, kecuali setelah kita membasuhnya. Al hadisu Abi Sa'lab al-Khushani, sebuah hadis dari sahabat yang bernama Abi Sa'lab al-Khushani. Abi Sa'lab al-Khushani qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlul kitab, inna sesungguhnya kami bi ardi berada di satu daerah, qaumin yang di mana daerah itu kaumnya penghuninya ahlul kitab, yaitu mereka adalah ahlul kitab. Afana akul fi aniyatihim, apakah boleh kami makan pada bejana mereka? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan pada bejana-bejana mereka, illa kecuali alla tajidu, kalian tidak mendapati gair hasil lainnya. Jadi tidak boleh menggunakannya kecuali memang sudah tidak ada wadah lain yang bisa kita gunakan selain itu, maka itu boleh digunakan, kata Nabi. Fagsiluha, nampun cucilah terlebih dahulu sebelum kalian menggunakannya, tsumma kulu fiha, kemudian makanlah darinya. Kemudian wa amma iza lam tu'lam najasatiha, kemudian jika tidak diketahui kenajisannya, bi ayakun ahlaha, disebabkan keberadaan pemiliknya ini, bi'an disebabkan yakuna keberadaan ahliha pemiliknya, gaira ma'rufin tidak diketahui, bimubasyaratin dia ini bersinggungan dengan najis ya, bimubasyaratin najasatin bersinggungan dengan najis, fa innahu yajuju istimaliha, maka itu boleh kita menggunakan daripada bejana-bejana, baik bejana makan atau bejana minum mereka. Jadi maksudnya bimubasyaratin najasatiha, bersinggungan dengan najis. Kita lihat misalnya orang ini dia memang dari kaum ahli kitab, tapi dia misalnya tidak memelihara hewan-hewan yang haram seperti misalnya anjing, babi, ya pokoknya hewan-hewan yang haram lain, atau misalnya dia tidak ada minuman-minuman khamar di situ yang najis, yang memabukkan yang lainnya, maka itu adalah itu namanya bimubasyaratin najasatin, memang dia tidak bersentuhan dengan hewan-hewan yang najis atau minuman-minuman yang najis. Fa innahu yajuzu istimaliha, maka boleh menggunakan, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap orang yang seperti ini, karena kita bisa lihat langsung ya, maka penggunaannya itu boleh. Li'annahu, disebabkan sabata, telah diriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, akhadal ma, mereka mengambil air, lil wudu'i, untuk mereka wudu, untuk mereka gunakan wudu, min mazadatin, dari mazada ini kulit hewan ya, min mazada kulit hewan, imra'atin atau kantong kulit ya, mazada ini kantong kulit, imra'atin dari wanita musyrikatin, dari wanita musyrik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka mengambil air wudu dengan menggunakan kantong kulit yang miliknya orang-orang musyrik. Itu menunjukkan bahwa bolehnya wadah yang mereka miliki, aniyatul kufar. Wali anna Allah subhanahu, sebab Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha, telah membolehkan, lana, untuk kami, ta'aman, makan, ahlul kitab. Jadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala qad abaha, telah membolehkan, lana, kepada kami, ta'aman, makanan ahlul kitab, makanannya ahlul kitab. Waqad yuqaddimuna ilaina fi aniyatihim, terkadang kita yuqaddimuna, disuguhkan makanan-makanan, ilaina, untuk kita, fi aniyatihim, di wadah-wadah mereka atau di nampan-nampan mereka, di bejana-bejana mereka. Kama da'a gulaman, sebagaimana seorang anak laki-laki memanggil gulaman, mengundang gulaman Yahudian, seorang pemuda Yahudi, da'a, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khubzin, atas makanan roti,
syairin yang terbuat dari gandum, wa ihalatin dan wa ihalatin telah berubah sanikhatin baunya, ya, wa ihalatin dan telah berubah sanikhatin baunya, fa akala minha, kemudian fa akala minha, Nabi SAW makan sebagian darinya. Jadi wa ihalati sanihatin ini telah berubah sanihatin rasanya, baunya, ya. Fa akala minha, maka Nabi memakan sebagiannya. Maka demikian teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya.